Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11, ini adalah salah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud dan termasuk dalam kategori Mazmur tentang pertobatan. Mazmur ini merupakan kesaksian pribadi Daud tentang kepribadiannya, kebahagiaannya yang dialami ketika bagaimana dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Daud yang pernah jatuh dalam dosa yang besar, mengalami betapa beratnya hidup dalam dosa yang tidak diakui, tetapi juga betapa luar biasanya kebahagiaan saat Tuhan mengampuni dan memulihkannya. Tema utama dari Mazmur ini adalah pengampunan Tuhan. Daud menggambarkan pengalaman hidupnya sebelum dan sesudah dia menerima pengampunan, serta mengajak umat Tuhan untuk tidak menunda-nunda bertobat. Renungan ini sangat relevan bagi setiap kita, karena setiap manusia pasti pernah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi mereka yang mau bertobat dengan sungguh hati. Mari kita mau bahas yang pertama. Dalam ayatnya yang pertama yang dikatakan kebahagiaan orang yang diampuni, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ Daud mulai menyatakan sukacita. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Itu dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua tadi. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani itu berarti sangat diberkati, mengalami sukacita yang mendalam. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan atau kebahagiaan duniawi, keberhasilan duniawi, tetapi dari pengampunan Tuhan. Nah, saat dosa kita diampuni, kita menerima damai sejahtera yang sejati. Yang kedua, penderitaan akibat dosa yang tidak diakui, itu dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dalam ayat ini Daud menggambarkan kondisi batinnya sebelum dia mengakui dosanya. Di situ dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika seseorang menyembunyikan dosanya, ia mengalami tekanan rohani, mental, bahkan mengalami tekanan fisik dan perasaan bersalah yang tidak diselesaikan. Ini akan menggerogoti sukacita dan membuat hidup kita terasa berat. Dan yang ketiga, pengakuan dosa membawa kelegaan. Ini dalam ayatnya yang kelima. Akhirnya Daud mengakui dosanya. Saudara, kita lihat Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita jujur di hadapan Tuhan dan kita mengakui dosa kita, Tuhan setia mengampuni dan memulihkan hidup kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-9, itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, saudara, yang keempat, dikatakan bahwa perlindungan Tuhan bagi orang yang bertobat itu terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di situ katakan bahwa sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selama engkau dapat ditemui. Engkau adalah persembunyianku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga Dia membentengi kita, dan Dia akan selalu dan senantiasa menyertai setiap orang yang mau hidup di dalam pertobatan. Dan yang kelima, nasihat Tuhan bagi orang percaya. Ini dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai 9. Di situ dikatakan, Tuhan berjanji akan menuntun hidup kita jika kita taat.
Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diajak untuk memiliki hati yang lembut dan taat, bukan keras kepala seperti kuda atau bagal yang perlu dikekang. Nah, yang keenam, perbedaan nasib orang fasik dan orang percaya itu terdapat dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat terakhir menutup dengan perjanjian, peringatan, dan janji Allah. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang menolak Tuhan akan mengalami banyak penderitaan, tetapi mereka yang percaya akan hidup dalam kasih setia Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pesan untuk setiap kita melalui perenungan firman di pagi ini Tuhan mau setiap kita untuk kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup di dalam pertobatan. Mari kita membereskan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hidup dalam kebahagiaan sejati. Itu tidak terletak kepada kekayaan, kepada kekuasaan, atau kepada pencapaian dunia, tetapi kepada pengampunan Allah. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia Allah yang setia, yang senantiasa mengampuni dan bahkan memulihkan setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari sama-sama kita hidup di dalam perkenanan Allah, sehingga jalan-jalan hidup kita selalu berhasil dan beruntung, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan, dan kita dijadikannya orang-orang yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.